Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triharotunisa dari kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 1 Dramaga. Kita akan melakukan pembuktian senyawa polar dan nonpolar. Polar merupakan senyawa yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan nonpolar merupakan senyawa yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh polar: H2O atau air, NH3 atau anomia, SO2 atau belerang dioksida. Ciri-ciri polar: 1. Dapat larut dalam air. 2. Memiliki kutub positif dan memiliki kutub negatif. Contoh nonpolar: CH4 atau metana, O2 atau oksigen, N2 atau nitrogen. Ciri-ciri nonpolar: 1. Tidak dapat larut dalam air. 2. Tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kita memerlukan alat dan bahan. Di antaranya adalah 1. Air, 2. Sabun cuci piring, 3. Garam, 4. Gula pasir, 5. Gelas plastik, 6. Sendok, 7. Minyak goreng. Langkah kerjanya: pertama, tuangkan air pada gelas. Kemudian di gelas pertama, tuangkan sabun cuci piring secukupnya. Lalu diaduk hingga merata. Kita amati sebelum dan sesudah pengadukan. Pada gelas yang kedua, kita tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita amati sebelum dan sesudah pengadukan. Pada gelas ketiga, kita masukkan garam. Lalu kita amati sebelum dan sesudah pengadukan. Pada gelas keempat, kita tuangkan gula pasir secukupnya. Kemudian kita amati sebelum dan sesudah pengadukan. Kids when we fell in love,
Setelah kita amati tadi sebelum dan sesudah pengadukan, sekarang kita mendapatkan hasilnya. Pada gelas pertama ternyata sabun cuci piring larut dalam air. Hal ini menandakan air dicampur sabun cuci piring merupakan senyawa polar. Pada gelas kedua ternyata minyak tidak larut dalam air. Hal ini menandakan air dicampur dengan minyak merupakan senyawa nonpolar. Gelas ketiga ternyata garam larut dengan air. Hal ini menandakan air dicampur dengan garam termasuk senyawa polar. Lalu pada gelas keempat ternyata gula pasir larut dalam air. Hal ini menandakan air dicampur gula pasir senyawa polar. Dari keempat percobaan, ternyata hanya air dicampur minyak yang termasuk nonpolar. Sedangkan air dicampur sabun cuci piring, garam, dan gula termasuk polar. Mengamati ikan dalam air. Senyawa kimia yang ada dalam percobaan ikan dalam akuarium adalah H2O atau air. Ikan dapat hidup dalam air karena di dalam air terdapat oksigen yang larut. Dalam ikatan van der Waals, oksigen molekul non-dipol atau non-polar dapat larut dalam air molekul dipol atau polar. Hal ini disebabkan karena ujung molekul air dipol atau polar menginduksi oksigen non-dipol atau non-polar membentuk dipol sesaat. Antara air dan gas oksigen terbentuk ikatan antar molekul dipol dan tidak dipol. Dalam molekul H2O terdapat ikatan kovalen polar. Dalam molekul O2 terdapat ikatan kovalen non-polar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.